Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis paragraf dan paragraf efektif. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya sendiri sebagai moderator Siti Nahrul Muhadesah dengan NIM 20206101115. Rekan saya Akhirian dengan NIM 20206101104. Dan yang satunya lagi Muhammad Minan Yusron dengan NIM 20206101126. Sebelum saya menjelaskan jenis paragraf, saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf ialah pengungkapan gagasan karangan yang terbentuk dari satu atau beberapa kalimat yang saling berhubungan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat penjelas, sampai pada kalimat. Paragraf merupakan satu model karangan yang terkecil, dan jenis-jenis paragraf dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu A. Paragraf berdasarkan urutannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan paragraf yang membuka tulisan atau mengantarkan tulisan secara utuh. Paragraf ini berfungsi mengantarkan pokok bahasan yang hendak disampaikan pada paragraf berikutnya, yaitu paragraf isi. Paragraf ini mengantarkan pembaca ke tengah-tengah persoalan yang dikemukakan dengan menjelaskan topik karangan. Oleh karena itu, paragraf pembuka harus menarik minat dan perhatian agar pembaca mengikuti dan membaca seluruh isi karangan. Cara menarik minat ini misalnya dengan membuat sebuah kutipan, peribahasa, pertanyaan, atau membatasi ide pokok karangan. Dengan demikian, paragraf ini harus dibahasakan dengan gaya yang menarik agar tidak menimbulkan kebosanan pembaca. 2. Paragraf isi. Paragraf isi merupakan tempat pengungkapan inti permasalahan atau topik penulisan secara keseluruhan. Dilihat dari posisinya, paragraf isi terletak di antara paragraf pembuka dan penutup. Fungsinya adalah untuk mengembangkan pokok pikirannya dengan cara mengembangkannya. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang dikemukakan dan dapat pula memberikan bukti-buktinya. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimasukkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Oleh karena itu, paragraf penutup hendaknya sanggup memberikan kesan kepada pembaca sehingga pokok-pokok pikiran yang telah dikemukakan pada paragraf-paragraf sebelumnya dapat diingat oleh pembaca dengan baik. Dengan demikian, paragraf penutup haruslah mengandung kesimpulan dari segala sesuatu yang telah dikemukakan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Di samping itu, paragraf penutup bisa juga dilengkapi dengan saran-saran, harapan-harapan, atau ajakan untuk berbuat sesuatu. B. Paragraf berdasarkan pola penalarannya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang diawali dengan gagasan atau topik yang akan dijelaskan. Paragraf deduktif dimulai dari pernyataan yang umum ke yang khusus. Paragraf deduktif menampilkan kalimat utama atau kalimat topik pada awal paragraf. Kemudian kalimat utama itu diikuti oleh kalimat-kalimat lain sebagai pengembangannya. Kalimat-kalimat ini berfungsi memperjelas kalimat utama. 2. Paragraf induktif. Kalimat utama paragraf induktif ditempatkan pada akhir paragraf. Dengan demikian, struktur paragraf ini dimulai dengan beberapa kalimat penjelas lebih dahulu, kemudian mencapai klimaks pada kalimat utamanya. Oleh karena itu, paragraf induktif merupakan paragraf yang penalarannya berawal pada yang khusus dan berakhir pada yang umum. Simpulan pada paragraf induktif selalu bersifat umum. 3. Paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya pada awal paragraf diulang pada akhir paragraf. Maksud pengulangan ini
tidak harus sama benar dengan kalimat utama pada awal paragraf. Boleh diubah bentuk kata-katanya, susunan kalimatnya, tetapi di pokok tetap sama. Oleh karena itu, penalaran pada paragraf induktif berawal dari pernyataan yang umum, kemudian diperjelas dengan yang khusus, lalu kembali lagi ke yang umum. Paragraf berdasarkan coraknya. 1. Paragraf paparan atau eksposisi. Paparan merupakan corak tulisan yang bertujuan menginformasikan, menerangkan, dan menguraikan suatu gagasan. Paragraf paparan biasanya menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Corak paragraf paparan netral, tidak berpihak, dan tidak mempengaruhi pembacanya. Paragraf paparan banyak digunakan dalam buku-buku ilmu pengetahuan, laporan penelitian, resensi buku, dan keterangan pada label kemasan makanan atau obat. 2. Paragraf bahasan atau argumentasi. Bahasan atau argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan membuktikan pendapat penulis, meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Argumentasi berbeda dengan eksposisi. Jika eksposisi bertujuan menjelaskan sesuatu kepada pembaca, argumentasi berusaha meyakinkan pembaca. Cara meyakinkan pembaca itu dapat dilakukan dengan jalan menyajikan data, bukti, atau hasil-hasil penalaran. 3. Paragraf pemberian atau deskripsi. Penulisan deskripsi merupakan gaya atau corak tulisan yang bertujuan menggambarkan sejelas-jelasnya suatu objek. Pembaca atau pendengar seolah-olah berada dalam suatu ruangan dan dapat mencium, mendengar, merasakan, dan melihat segala sesuatu yang terdapat di situ. Oleh karena itu, paragraf deskriptif dapat dikatakan lebih menekan pada dimensi ruang. 4. Paragraf pisahan atau narasi. Pisahan atau narasi merupakan gaya atau corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu. Paragraf narasi ini dimaksud untuk memberitahu pembaca dan pendengar tentang apa yang telah diketahui atau apa yang telah dialami oleh penulisnya. Selain itu, paragraf narasi juga dimaksudkan agar pembaca terkesan. Jika paragraf deskriptif lebih menekankan pada dimensi ruang, paragraf narasi lebih menekankan pada dimensi waktu. Saya Atik Rian dengan NIM 20206101004. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis paragraf. D. Paragraf berdasarkan pengembangan paragraf dibagi menjadi beberapa poin. 1. Paragraf berbandingan. Paragraf berbandingan adalah paragraf yang kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal atau lebih. Perbandingan dapat dilakukan berdasarkan pada hal yang abstrak dan konkret, persamaan yang ada, perbedaan yang ada, atau kemiripan yang ada pada dua hal atau lebih yang dibandingkan. Salah satu cara untuk mengembangkan paragraf perbandingan adalah kalimat topik dikembangkan dengan cara memerinci unsur-unsur atau bagian-bagiannya. 2. Paragraf pertanyaan. Paragraf pertanyaan berisi paragraf yang kalimat topiknya dijelaskan lebih lanjut dengan kalimat tanya. Dalam pengembangan paragraf pertanyaan tidak hanya satu kalimat tanya, tetapi dapat lebih dengan beberapa kalimat tanya sebagai penjelas yang diikuti dengan jawaban atau argumentasi atas pertanyaan tersebut. 3. Paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat berisi keterangan suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan suatu akibat atau kejadian tertentu, misalnya bencana, kecelakaan, tidak lulus ujian, atau bahkan dapat mengukir prestasi dan hasil kerja kerasnya. 4. Paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang menjelaskan sesuatu secara luas dengan mengutip atau menunjukkan dengan contoh-contoh nyata. Kalimat topik paragraf dikembangkan dengan contoh-contoh konkret sehingga kalimat topiknya menjadi jelas pengertiannya. Dalam paragraf contoh ini, kalimat topik atau kalimat-kalimat penjelasnya tidak selalu menggunakan kata contoh, tetapi dapat juga menggunakan kata misalnya, seperti, dan antara lain.
5. Paragraf perulangan. Paragraf perulangan adalah paragraf yang kalimat topiknya dapat dikembangkan dengan mengulang kata, pengulangan kelompok kata, atau bagian-bagian kalimat yang dianggap penting. Di dalam kegiatan belajar itu ada perulangan dengan kata-kata kunci dan kalimat topik yang diulang dalam kalimat penjelas. Sementara dalam pengembangan paragraf perulangan ini tidak terbatas pada kata, tetapi boleh kelompok kata atau bagian-bagian tertentu dan kalimat topik. 6. Paragraf definisi atau batasan. Paragraf definisi atau paragraf batasan adalah paragraf yang berusaha menerangkan pengertian, kriteria, dan konsep dan suatu hal seperti istilah, benda, dan masalah tertentu. Definisi atau batasan yang terkandung dalam kalimat topik memerlukan penjelasan yang panjang lebar agar maknanya dapat ditangkap secara tepat oleh pembaca. Sarana untuk menjelaskan secara terinci kalimat topik itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Paragraf definisi atau batasan biasanya digunakan dalam buku ensiklopedia dan kamus-kamus bidang ilmu. Namun, ketika seorang penulis akan menjelaskan pengertian dan sesuatu hal atau masalah, juga dapat menggunakan paragraf definisi yang diperluas, tidak sekedar dibatasi dengan konsep itu. 7. Paragraf proses. Paragraf proses adalah paragraf yang menguraikan suatu proses, suatu urutan tindakan, atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Paragraf ini berisi menghantarkan pembaca ke tahap kejadian suatu proses. Setiap kalimat penjelas harus terpangkal pada kalimat sebelumnya hingga terbentuklah analisis yang logis dan sistematis. Sifat paragraf ini adalah deskripsi atau pemberian karena yang diminta bukan pembuktian atau argumentasi. 8. Paragraf klasifikasi. Paragraf klasifikasi adalah paragraf yang berisi pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan atau perbedaan. Dalam paragraf ini menempatkan barang-barang ke dalam suatu sistem kelas sehingga dapat dilihat hubungannya ke samping, ke atas, dan ke bawah. Paragraf ini menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia berdasarkan kelas atau subkelasinya. Untuk materi kedua adalah pengertian paragraf efektif, ciri-ciri paragraf efektif, dan cara pembuatan paragraf efektif. 1. Pengertian paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu mampu mengarahkan pembaca kemana arah pembicaraan topik utama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minan Yusron, nomor NIM 20206110126. Saya akan menjelaskan ciri-ciri paragraf efektif. 1. Kesatuan fokus merupakan salah satu ciri pentingnya dalam suatu paragraf efektif. Suatu paragraf dianggap memiliki kesatuan fokus apabila hanya membahas satu ide pokok bacaan saja. Dengan kata lain, semua kalimat dalam paragraf tersebut membahas tentang gagasan utama saja. 2. Hubungan antar kalimat yang menunjukkan koherensi yang saling berkaitan. Ciri koherensi merupakan ciri penting dalam paragraf efektif. Agar suatu paragraf memiliki koherensi yang baik, maka kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya juga harus efektif. Antar kalimat harus saling berhubungan secara logis. 3. Pengembangan yang cukup memadai dalam pengembangan gagasan utama. Dengan demikian, ide pokok utama tersampaikan dengan baik oleh penulis. Pembaca akan memudah mendapatkan gambaran mengenai ide pokok yang disampaikan. Pembaca tidak perlu bertanya-tanya mengenai topik yang dibahas, mampu mengarahkan pembaca ke topik utama. Selanjutnya, cara pembuatan paragraf efektif. 1. Menentukan kalimat topik. Kalimat topik merupakan gagasan atau pendapat yang dapat dikemukakan secara lisan dan tertulis. Kalimat topik sering disebut kalimat utama, kalimat pokok, kalimat sentral, dan juga kalimat tesis.
Kalimat ini merupakan kalimat yang sangat penting karena berisi ide pokok paragraf. 2. Menentukan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai kalimat pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Kalimat ini merupakan kalimat penjelas sendiri yang bersifat khusus. 3. Menentukan kalimat pengembang. Kalimat pengembang merupakan kalimat yang menjelaskan lebih lanjut tentang kalimat topik. Dalam mengembangkan suatu paragraf, kalimat pengembang bisa disebut juga kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. 4. Menentukan kalimat kesimpulan. Kalimat kesimpulan adalah suatu kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa ide pokok dengan aturan-aturan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.